Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Filda Trifadianisha dengan NIM 2011130051. Di video ini saya akan membahas materi tentang pemikiran ekonomi Al-Syaibani tahun 132 sampai 189 Hijriah atau 750 sampai 804 Masehi. Nah, di sini ada 3 tahapan yang akan kita bahas. Yang pertama, biografi Al-Syaibani, yang kedua, karya-karya Al-Syaibani, dan yang ketiga, pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Yang pertama yaitu biografi Al-Syaibani. Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farkat Al-Syaibani lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Wasit, ibu kota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fikih, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Zar, dan Malik bin Maghul. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Rikah, Irak. Namun, tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Beliau meninggal dunia pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Al-Ray dekat Teheran dalam usia 58 tahun. Yang selanjutnya yaitu karya-karya dari Al-Syaibani. Karya-karya Al-Syaibani. Kitab-kitabnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yaitu yang pertama, Zohir al-Riwayah, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti Al-Mabsut, Al-Jami' al-Kabir, Al-Jami' al-Shogir, Al-Siyar al-Kabir, Al-Siyar al-Shogir, dan Al-Zidayat. Yang kedua yaitu Al-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti Amali Muhammad fi al-Fiqih, Al-Ruqayyat, Al-Makharij fi al-Hiyal, Al-Rad a'la al-Madinah, Al-Ziyadah, Al-Adsar, dan Al-Kasb. Oke, next, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani yang pertama yaitu Al-Kasb atau kerja. Al-Syaibani mendefinisikan Al-Kasb atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi Islam adalah berbeda dengan aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat terkait erat dengan halal haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas produksi. Pemikiran ekonomi yang kedua yaitu kekayaan dan kefakiran. Setelah membahas Al-Kasb, fokus perhatian Al-Syaibani tertuju pada permasalahan kaya dan fakir. Menurutnya, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan, kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup atau kifayah, bukan kondisi papa dan meminta-minta atau kafafah. Dengan demikian,
Pada dasarnya, Al-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan. Pemikiran ekonomi yang ketiga yaitu klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, Al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian daripada usaha yang lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Dari segi hukum, Al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi 2, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardu kifayah apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan, dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tatanan roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan. Nah, pemikiran ekonomi yang keempat yaitu kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonom yang lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani yang terakhir yaitu spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya, dan kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya diri manusia. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu di antaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih lanjut, Al-Syaibani menandaskan bahwa seorang yang fakir membutuhkan orang kaya, sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut, manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah kepadanya. Al-Syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepadanya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepadanya, pekerjaannya tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti itu merupakan objek ekonomi yang mempunyai 2 aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis. Baiklah, itulah tadi 3 pokok bahasan tentang pemikiran ekonomi Al-Syaibani yang sudah kita bahas. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.